Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil bedah kitab Minhajul Abidin dan kitab Ihya Ulumuddin jilid ke-8 yang dikaryai oleh Imam Al-Ghazali, semoga Allah meridhoinya. Adapun akan kami mulai dari kitab terjemah Minhajul Abidin, petunjuk ahli ibadah, bab muqaddimah dan bab ilmu dan makrifat yang akan dibaca oleh saya sendiri. Bab muqaddimah kitab Minhajul Abidin. Imam Al-Ghazali berkata, ibadah adalah buah dari ilmu, faedah dari umur, hasil dari usaha hamba-hamba Allah yang kuat, pekerjaan orang yang berkata jujur, jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang bertakwa, dan jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ana rabbukum fa'budun, yang artinya, dan aku Tuhan kamu sekalian, maka beribadahlah kamu sekalian kepadaku. Masalah ibadah cukup menjadi bahan pemikiran dari awal hingga tujuan akhirnya yang sangat dicita-citakan oleh para penganutnya, yakni muslimin. Rasulullah SAW bersabda, Ala wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bisyahwatin. Ala wa innal jannata haznun birabwatin. Ala wa innan nara sahlun bisahwatin. Perhatikan, surga itu dikelilingi oleh berbagai kesukaran, sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menarik. Perhatikan, jalan menuju surga itu penuh lika-liku dan rintangan, sedangkan jalan menuju neraka itu mudah dan rata. Orang yang menempuh jalan itu sangat sedikit yang sampai kepada tujuannya dan mencapai apa yang dikejarnya. Dan orang-orang yang berhasil adalah orang-orang mulia pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk ma'rifat dan mahabbah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Innan nuri idza dakhala al-qalban fasaha wa ansyaraha. Wa qila ya Rasulullah hal lidzalika min alamatin yu'rafu biha? Faqala at-tajafi an daril ghururi wal inabah ila daril khuludil istidar lil mauti qabla nuzulil maut. Yang artinya, nur itu apabila telah dimasukkan ke dalam hati manusia maka menjadi lapang dan lega hatinya. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, apakah hal tersebut ada tanda-tandanya sehingga dapat diketahui tanda-tanda tersebut? Rasulullah SAW menjawab, ada, yaitu menjauhi diri dari dunia dan kembali ke alam kekal serta bersiap-siaplah untuk mati sebelum datang kematian. Adapun 7 tahapan yang akan dibahas pada kitab Minhajul Abidin ini ialah tahapan pertama yaitu tahapan ilmu dan makrifat, yang kedua tahapan tobat, yang ketiga tahapan godaan, yang keempat tahapan rintangan, yang kelima tahapan pendorong, yang keenam tahapan celaan, dan yang terakhir tahapan syukur. Tahapan pertama yaitu tahapan ilmu dan makrifat. Perlu diketahui, ibadah dan ilmu adalah 2 mata rantai yang saling berkaitan. Dan oleh karena ibadah dan ilmu pula lah Allah menurunkan Al-Quran, juga mengutus para nabi dan rasul hanya untuk ilmu dan beribadah. Juga Allah menciptakan langit dan bumi hanya untuk ilmu dan beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran surah At-Talaq ayat ke-12. Ayat di atas menerangkan bahwasanya ilmu itu mulia. Juga renungkanlah firman Allah di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56. Ayat di atas juga menerangkan bahwasanya ibadah itu mulia. Sebab dalam ilmu dan ibadah sudah tercakup segala macam urusan dunia dan akhirat. Sabda Rasulullah SAW, Innal fadlal alimi alal abidi kafadli ala adana rajulin min ummati. Kelebihan orang yang berilmu atas orang yang menjalankan ibadah ibarat kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara umatku. Hadis Rasulullah tersebut juga menunjukkan bahwasanya ilmu itu ibarat permata dan lebih utama dari ibadah. Namun demikian tidak boleh kita meninggalkan ibadah. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, tuntutlah ilmu tanpa melalaikan ibadah dan beribadahlah dengan tidak lupa menuntut ilmu. Bagaimana cara mengerjakan taat? Apa yang dimaksud dengan taat? Bagaimana cara kita menjauhi perbuatan maksiat sedangkan kita tidak mengetahui jenis-jenisnya?
Maka apabila seseorang telah mengetahui bahwasanya dusta itu adalah haram, niscaya ia akan meninggalkannya. Oleh karena itu kita harus mengkaji ilmu-ilmu ibadah syariat, yang diantaranya itu tata cara berwudu, puasa, solat, zakat, haji, masalah-masalahnya, syarat-syaratnya dan hal-hal yang membatalkannya. Juga ilmu fikih yang menerangkan dan agar kita mengetahui tata cara mengerjakan hal-hal tersebut. Juga ilmu tasawuf, yaitu ilmu yang berhubungan dengan ibadah batin yang di dalamnya ada ikhlas, tawakal dan sebagainya yang dapat menghindarkan kita dari kitab takabur, riya, ujub dan lain-lain. Adapun ilmu terbagi dua, yaitu ilmu muamalah dan ilmu makrifat. Ilmu muamalah diantaranya membahas masalah halal dan haram, baik dan buruk, serta cara-cara menghilangkan sifat buruk tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad aflaha man zakkaha," yang artinya dan beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Quran surah Asy-Syams ayat ke-9. Apabila kita telah mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk, maka kita juga perlu mengamalkannya. Dan apabila kita belajar suatu ilmu tapi tidak kita amalkan, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Adapun hadis Rasulullah SAW, apabila seseorang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah amalannya, maka ia bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang kedua yaitu adalah ilmu makrifat, yakni dengan mengenal 4 perkara. Yang pertama ialah mengenal dirinya, yang kedua mengenal Tuhannya, yang ketiga mengenal dunia, dan yang keempat yaitu mengenal akhirat. Mengenal dirinya ialah merasa bahwa dia hanyalah hamba dari Allah yang lemah dan membutuhkan. Mengenal Tuhannya ialah mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwasanya hanya Allah lah yang berhak disembah, yang maha kuasa dan yang maha agung. Mengenal dunia ialah merasa bahwa dunia ini hanyalah padang pengembaraan untuk menuju ke tempat kembali, yaitu akhirat. Bila seseorang telah mengenal dirinya, Tuhannya, dunia dan akhirat, maka akan timbul dalam hatinya kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hasil dari makrifatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Dan menurut Ibnu Qayyim ada beberapa ilmu yang diwajibkan. Yang pertama yaitu rukun iman, dengan mengetahui iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada nabi-nabi, dan iman kepada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kebaktian itu ialah kebaktian kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kepada kitab-kitab dan kepada nabi-nabi. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-177. Yang kedua yaitu ilmu mengenal hukum Islam yang wajib atas setiap muslim, yang diantaranya seperti tata cara berwudu, solat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ilmu haram yang 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wal itsma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Yang artinya, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji baik yang nampak maupun yang tersembunyi dan perbuatan dosa, dan mengharamkan melanggar hak orang lain dengan alasan yang tidak benar, dan mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah kepadanya, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Al-A'raf ayat ke-33. Selain dari 5 hal di atas, ada juga yang diharamkan tapi pada saat tertentu dihalalkan. Contohnya darah, bangkai, daging babi dan daging anjing. Makanan tersebut apabila tidak ada makanan yang dapat dimakan, maka dihalalkan. Tapi jika masih ada makanan halal yang dapat dimakan, maka makanan tersebut diharamkan. Yang keempat yaitu ilmu antara hukum pergaulan dan ilmu muamalah antar individu. Di antaranya kewajiban antara seorang pemimpin terhadap rakyatnya dan kewajiban antara individu terhadap keluarganya. Perlu diketahui bahwasanya kewajiban seorang pemimpin terhadap rakyatnya lebih berat tugasnya daripada seorang individu terhadap keluarganya. Rasulullah SAW bersabda,
adilnya seorang pemimpin atau ayah, walaupun hanya 1 jam, pahalanya lebih besar daripada orang yang menjalankan ibadah selama 60 tahun, karena tugasnya sangat berat. Dan itu adalah ilmu-ilmu yang menurut Ibnu Qayyim diwajibkan atas setiap muslim. Dan dengan demikian kita telah mengetahui apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dalam hal ilmu. Dan kita sudah termasuk umat Nabi Muhammad yang patuh dalam hal menuntut ilmu. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Man talabal ilma liyufakhira bihi ulama aw liyumariya bihi sufa aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahun nar." Yang artinya, barang siapa yang menuntut ilmu hanya untuk bersaing dengan para ulama atau berdebat dengan orang-orang yang jahil atau menaruh perhatian orang lain, maka ia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Semoga kita selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kitab Minhajul Abidin, tahapan kedua, yaitu bab tobat. Wajib bagi kita selaku umat muslim yang menjalankan ibadah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Sebab-sebab diwajibkannya ada tobat terdapat 2 hal. Yang pertama, agar kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan dosa menghalangi ketaatan, ketauhidan, dan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghalangi perbuatan baik kita. Melakukan perbuatan dosa secara terus-menerus akan membuat hati kita menjadi hitam. Bagaimana kita akan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita masih dipenuhi dengan perbuatan dosa dan sombong? Dan bagaimana jika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala jika hati kita masih dipenuhi dengan kotoran dan najis? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana ada seseorang berdusta, maka menyingkirlah 2 malaikat dari dirinya karena tidak tahan menyium bau busuk yang keluar dari mulutnya. Dan sebab yang kedua adalah agar diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tobat adalah inti dari ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan orang yang memberikan pinjaman. Diibaratkan orang yang memberikan pinjaman, tidak akan diterima bunganya jika tidak dipenuhi pokoknya. Begitu juga dengan ibadah. Tidak akan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak dipenuhi pokoknya, yaitu tobat kepadanya. Tobat memiliki arti, yaitu meninggalkan perbuatan dosa dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan takut akan murkanya. Syarat-syarat tobat ada 3 hal. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa dengan penuh hati dan niat tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, dosa yang pernah kita kerjakan di masa yang lampau harus timpal atau seimbang dengan dosa yang kita tinggalkan di masa sekarang. Dan yang ketiga, yaitu meninggalkan seluruh perbuatan dosa semata-mata untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang lain, dan semata-mata takut akan murkanya, bukan takut kepada orang lain. Dan dosa terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dosa meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dosa meninggalkan salat, meninggalkan puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dan dosa yang kedua, yaitu dosa antara hambanya dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti bermabuk-mabukan, meminum minuman keras, berjudi, memakan riba, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bertakwalah kamu dalam keadaan bagaimanapun dan iringilah kejahatan dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapus dosa kejahatan, dan gaulilah manusia dengan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Hud ayat 114, yaitu dalam potongan ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik akan menghapus dosa perbuatan yang buruk. Dan dosa yang ketiga yaitu dosa antar sesama. Dosa antar sesama sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, dosa menyangkut harta.
dosa masalah pribadi, dosa masalah perasaan, dosa masalah kehormatan, dan dosa masalah agama. Saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama, yaitu dosa masalah menyangkut harta. Dosa menyangkut harta seperti menggosok atau khianat, memeras buruh, dan lain sebagainya. Dan cara membersihkan dosa tersebut ialah dengan mengembalikan hak-hak kepada orang yang kita rugikan. Dan dosa yang kedua yaitu masalah pribadi. Dosa masalah pribadi seperti menzolimi orang lain, memfitnah, membunuh, dan lain sebagainya. Dan untuk menghapus dosa tersebut yaitu dengan memberitahukan kepada walinya untuk memaafkan atau membalas perbuatan kita terhadap orang tersebut. Jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, hendaknya kita berserah diri kepada Allah dan mohon agar diridhoi di hari kiamat kelak. Dan dosa yang ketiga yaitu masalah perasaan. Dosa masalah perasaan seperti menggunjing, menggibah orang lain, dan lain sebagainya. Dan cara membersihkan dosa tersebut yaitu dengan memberitahukan kepada orang yang mendengarnya bahwa berita tersebut adalah palsu atau bohong. Dan kita meminta maaf kepada orang yang telah kita zalimi. Jika perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan, bermohon ampunlah segera kepada Allah dan perbanyaklah istighfar agar orang tersebut memaafkan kita. Dan dosa yang keempat yaitu masalah kehormatan. Dosa masalah kehormatan seperti mengkhianati anak istri dan kerabat-kerabat kita. Tidak ada cara lain untuk menghapus dosa tersebut yaitu dengan meminta maaf kepada kerabat-kerabat kita. Dan dosa yang kelima yaitu masalah agama. Dosa masalah agama seperti membid'ahkan orang lain, menuduhnya sesat, dan lain sebagainya. Dan cara penyelesaian dosa tersebut yaitu dengan memberitahukan kebohongan kepada orang tersebut. Dan jika hal tersebut tidak dapat dilakukan, hendaknya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyarukum kullu mutafattinin tawwabin." Yang baik di antara kamu adalah yang sering tergoda tetapi ia selalu bertobat kepadanya. Jadi kesimpulannya adalah jika kalian ingin bertobat, segeralah bertobat dan meninggalkan seluruh perbuatan dosa tersebut dengan sepenuh hati dan niat tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dan selanjutnya, maafkanlah lawan-lawanmu dan kodolah salat dan puasamu dan bermohon kepada Allah agar Allah memaafkan seluruh kekurangan yang ada dalam diri kita.